Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sulasri Manalu dengan NIM 152190038. Pada siang hari ini, saya berkesempatan untuk memaparkan materi pengantar pariwisata, yaitu pengaruh motivasi perjalanan dan kepuasan terhadap loyalitas destinasi Taman Nasional Kepulauan Toge. Adapun latar belakang penulisan materi kali ini yaitu pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang akan selalu dibutuhkan manusia. Berkutat dalam kesibukan tiap harinya membuat manusia merasa jenuh, sehingga membutuhkan hiburan maupun relaksasi yang bisa didapatkan dengan melakukan wisata. Oleh karena itu, sektor pariwisata selalu dibutuhkan dan harus melakukan peningkatan terhadap kualitas wisatanya. Dalam melakukan wisata, pelaku wisata akan memiliki motivasi, di mana motivasi tersebut seperti contoh saat pelaku wisata merasa lelah dan jenuh terhadap rutinitas, sehingga kebanyakan dari pelaku wisata melakukan wisata ke tempat yang tenang dan jauh dari keramaian, dan juga memberikan pemandangan yang indah ataupun fasilitas nyaman yang dapat merelaksasi pelaku wisata selama melakukan wisata. Begitu pula pada saat pelaku wisata memiliki motivasi untuk mendapatkan hiburan ataupun pengalaman baru dalam berwisata. Maka pelaku wisata akan mencari tempat wisata yang baru baginya, seperti berwisata keluar kota, bahkan ke luar negeri yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Dan melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, mungkin seperti diving, bungee jumping, dan hal-hal lainnya. Motivasi ada digunakan sebagai tolak ukur pelaku wisata dalam menentukan kepuasan di destinasi tersebut. Selain motivasi internal, dalam melakukan perjalanan wisata, biasanya pelaku wisata juga memperhatikan faktor eksternal berupa kemudahan dalam mengakses tempat wisata, kemudahan dalam menemukan prasarana, dan memiliki fasilitas yang nyaman. Banyaknya motivasi perjalanan yang dimiliki pelaku wisata mengharuskan pengelola wisata untuk memperhatikannya, terlebih pada faktor eksternal, di mana pengelola wisata diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bagus dan memiliki fasilitas yang memadai agar pelaku wisata merasa puas selama melakukan wisata dan memiliki kemungkinan untuk melakukan perjalanan kembali ke wisata tersebut. Di mana dengan adanya rasa puas dalam melakukan wisata destinasi, pelaku wisata dapat memberikan loyalitas destinasi terhadap destinasi yang dikunjunginya. Pada pembahasan ini, saya mengambil Taman Nasional Kepulauan Togean sebagai destinasi wisatanya. Taman Nasional Kepulauan Togean merupakan salah satu pulau di wilayah Kepulauan Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Di Kepulauan Togean memiliki keanekaragaman hayati, hewani, terutama hewani dan hayati yang di bawah laut, yang begitu melimpah dan indah yang tersebar di 454 pulau-pulaunya. Potensi wisata yang berada di Taman Nasional Kepulauan Togean terletak di Teluk Tomini, di mana pelaku wisata dapat melihat banyak pulau-pulau dari yang berukuran mini hingga yang berukuran besar dan saling berdekatan yang memiliki kekayaan bawah laut yang tidak kalah menariknya. Di Kepulauan Togean juga terdapat danau ubur-ubur atau jellyfish lake, tepatnya di Pulau Karina, di mana ubur-ubur tersebut yang terdapat di pulau tersebut tidak menyengat, sehingga para pelaku wisata dapat berenang dengan ditemani ubur-ubur di sekitarnya. Bahkan dapat menyentuhnya karena ubur-ubur tersebut tidak memiliki sengat. Selain itu, tempat wisata yang wajib dikunjungi di Kepulauan Togean adalah Pulau Papan, di mana di permukaan pulau ini terdapat deretan papan sepanjang 1000 meter yang digunakan masyarakat setempat sebagai jalan setapak. Bahkan pelaku wisata dapat melihat beberapa rumah yang dibangun masyarakat setempat di atas permukaan laut. Dengan banyaknya tempat yang dapat dikunjungi di Taman Nasional Kepulauan Togean,
maka pengelola pariwisata harus menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai dan juga mudah diakses para pelaku wisata. Dengan begitu, selama melakukan wisata, pelaku wisata merasa puas sehingga tidak menutup kemungkinan bagi pelaku wisata untuk melakukan perjalanan ulang ke Taman Nasional Kepulauan Togean. Bahkan mempromosikan destinasi tersebut kepada keluarga, teman-teman, dan juga rekan kerjanya. Di mana dengan melakukan hal tersebut merupakan bentuk loyalitas pelaku wisata terhadap suatu destinasi. Kajian teoritis. Motivasi perjalanan merupakan disposisi atau keadaan kebutuhan yang mendorong individu menuju jenis tindakan yang mampu memuaskan kebutuhan tersebut. Menurut McIntosh pada tahun 19 McIntosh dan Murphy, motivasi perjalanan dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu pertama, physical or psychological motivation atau motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis, antara lain untuk relaksasi kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. Kedua, cultural motivation atau motivasi budaya, yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain, termasuk juga ketertarikan akan berbagai objek peninggalan budaya seperti bangunan bersejarah. Ketiga, social motivation or interpersonal motivation, atau motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal yang dianggap mendatangi gengsi, atau nilai prestise, melakukan ziarah, pelarian dari situasi-situasi yang membosankan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada fantasi motivation, atau motivasi karena fantasi, yaitu adanya fantasi bahwa di daerah lain, seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan, dan ego enchantment yang memberikan kepuasan psikologis. Yang kedua adalah kepuasan. Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan. Dikutip dari buku Kotler dan Kettler. Dan menurut tingkat kepuasan, kepuasan dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pertama di mana kepuasan memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen. Tingkat kedua, memenuhi harapan konsumen dengan cara dapat membuat konsumen akan kembali lagi. Dan yang tingkat ketiga, melakukan lebih dari apa yang diharapkan terhadap konsumen. Kepuasan pelanggan dan penyebaran atau advertising dari mulut ke mulut atau yang dikenal dengan istilah WOM atau word of mouth, sehingga membantu dalam promosi destinasi. Yang ketiga ada loyalitas. Loyalitas merupakan manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, mendapatkan rasa aman, dan membangun keterikatan serta menciptakan emosional. Adapun kajian empiris terdapat pada penelitian sebelumnya yang tertulis di jurnal An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction and Destination Loyalty, a Structural Model, di mana jurnal tersebut ditulis oleh Yunsik Yuna dan Muzaffer Ushal pada tahun 2003 dengan menggunakan metode SEM untuk melakukan penelitiannya. Pada penelitiannya terdapat hasil bahwa loyalitas destinasi pariwisata memiliki hubungan kausalitas motivasi dan juga kepuasan. Hubungan antara motivasi yang dapat menciptakan loyalitas destinasi, sehingga sangat penting bagi pengelola destinasi untuk melakukan investasi yang lebih besar pada sumber destinasi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Masuk dalam pembahasan itu, Taman Nasional Kepulauan Togean dalam memenuhi motivasi perjalanan pelaku wisata. Motivasi yang dapat dicapai di Taman Nasional Kepulauan Togean yang pertama adalah motivasi yang bersifat fisik, di mana di Taman Nasional Kepulauan Togean, pelaku wisata yang memiliki motivasi berlibur agar bisa mendapatkan ketenangan dan
juga melakukan olahraga, bisa melakukan olahraga laut seperti snorkeling dan diving, dan juga bisa menikmati kawasan yang asri dan tenang yang memberikan relaksasi. Atau bagi seseorang yang memiliki hobi olahraga seperti yoga, sangat tepat untuk berlibur di Taman Nasional Pulau Togean yang memiliki lingkungan yang asri sehingga menyejukkan ketika melakukan olahraga yoga. Motivasi kedua untuk berlibur di Taman Nasional Kepulauan Togean adalah motivasi budaya, yaitu apabila ingin berlibur karena ingin melihat budaya berbeda, pelaku wisata dapat berlibur ke Taman Nasional Kepulauan Togean dengan menyaksikan kehidupan masyarakat suku Bajo dengan keahlian menyelam tanpa alat bantu dan bisa bernapas dengan waktu yang lama di laut, dan juga membangun rumah di atas laut. Di Taman Nasional Kepulauan Togean, para pelaku wisata juga dapat bermain permainan daerah sana dengan anak-anak suku Bajo. Adapun motivasi dorongan fantasi, di mana para pelaku wisata bisa menikmati berenang dengan ditemani ubur-ubur tanpa sengat dan juga melihat keanekaragaman flora dan fauna yang tidak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Di mana menikmati berenang dengan ubur-ubur merupakan hal yang sangat jarang atau tidak mungkin dapat dilakukan di kehidupan sehari-harinya, sehingga sangat menyenangkan apabila pelaku wisata berlibur ke Taman Nasional Kepulauan Togean. Adapun pembahasan kedua yaitu hubungan motivasi perjalanan terhadap kepuasan berwisata yang menciptakan loyalitas terhadap destinasi Taman Nasional Kepulauan Togean. Pelaku wisata dalam melakukan wisata pasti memiliki motivasi, baik itu hanya satu bahkan lebih dari satu. Selain itu juga, pelaku wisata juga memperhatikan faktor eksternal lainnya seperti akses menuju tempat wisata, penginapan, dan juga pelayanan berupa tour guide, dan juga pelayanan seperti penyedia kapal untuk mengelilingi Kepulauan Togean. Faktor-faktor eksternal tersebut telah ada di Taman Nasional Kepulauan Togean, sehingga bagi pelaku wisata yang ingin berkunjung dapat merasakan kepuasan selama melakukan wisata, dan tidak perlu risau karena segala hal yang dibutuhkan telah ada di Taman Nasional Kepulauan Togean. Dengan adanya rasa puas dalam berwisata, maka akan terbentuk loyalitas destinasi pelaku wisata Taman Nasional Kepulauan Togean yang membuat para pelaku wisata dapat berkunjung kembali maupun memberikan rekomendasi Taman Nasional Kepulauan Togean kepada keluarga maupun rekan-rekan yang ingin melakukan wisata. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu motivasi perjalanan merupakan keadaan di mana individu mendapat dorongan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Dalam memenuhi motivasi tersebut, Taman Nasional Kepulauan Togean sudah memiliki aspek-aspek tersebut. Tetapi, untuk mendapatkan kepuasan dalam berwisata, tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti akses menuju destinasi dan penginapan yang nyaman. Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi, maka pelaku wisata akan besar kemungkinan merasa puas, sehingga menciptakan rasa loyalitas terhadap destinasi tersebut yang membuat pelaku wisata ingin melakukan wisata ulang ke destinasi tersebut. Selain itu, loyalitas juga merupakan salah satu bentuk promosi yang tidak langsung dan menguntungkan bagi perusahaan dengan memberitahukan kepada keluarga maupun rekan kerja bahwa Taman Nasional Kepulauan Togean layak untuk dikunjungi sebagai tempat wisata. Saya telah melihat video promosi Taman Nasional Kepulauan Togean yang ada di YouTube. Menurut saya, kualitas video yang ditampilkan sudah baik, namun tidak adanya subtitle untuk bahasa asing sehingga untuk turis yang dari luar negeri ingin mendapatkan informasi lebih dalam mengenai Kepulauan Togean agak kesusahan untuk memahami apa yang dibicarakan. Tetapi dikarenakan kualitas video yang baik sangat membantu para turis untuk melihat bagaimana situasi ke Taman Nasional Kepulauan Togean. Menurut saya, durasi video yang tergolong panjang yang memakan waktu 26 menit 37 detik merupakan waktu yang cukup lama untuk
melakukan promosi. Alangkah baiknya jika video ini dipotong menjadi sekitar 4-5 menit sehingga para penonton tidak bosan untuk melihat video promosi tersebut. Tetapi kelebihan lain yang dimiliki video ini karena memakan waktu banyak untuk membuat videonya, video tersebut memuat perjalanan lengkap yang bisa langsung dilihat para penonton, sehingga para penonton lebih mengetahui secara rinci apa yang akan dilakukan, apa yang bisa dilakukan di Taman Nasional Kepulauan Togea. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengaruh motivasi perjalanan dan kepuasan terhadap loyalitas destinasi Taman Nasional Kepulauan Togea. Untuk semuanya, saya ucapkan terima kasih.